Into your hands I commit again. It all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in
Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat menjadi berkat, membawa kekuatan baru bagi seluruh hidup kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Engkau Tuhan, Allah kami yang ajaib. Kami bersyukur buat segala kedahsyatan-Mu, pekerjaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat, karena pertolongan-Mu yang ajaib. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari, dan kami boleh merasakan tuntunan-Mu yang ajaib, dan bahkan pertolongan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Engkau yang meneguhkan firman-Mu Tuhan atas hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang berbicara kepada kami, nyatakan kuasa dan kehendak-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, kita akan dengar firman Tuhan, dan biarlah lewat renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Terukir di Telapak Tangannya. Pembacaan terambil dari kitab Yesaya 49 ayat 14 sampai 18. Firman Allah berkata, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Puji Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, penekanan kita terambil dari Yesaya 49 ayat 16 yang berkata, Lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dalam Yesaya 49 ayat 16, untuk terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda. Kalau terjemahan Indonesia dikatakan dilukis, tapi dalam terjemahan KJV diukir. Lukis dan ukir adalah dua kata kerja yang berbeda. Lukis lebih soft daripada ukir. Lukis tidak merusak material dasarnya. Sebaliknya, ukir ada material dasar yang harus dipotong atau dikerat. Dalam Bible Concordance menjelaskan kata ukir berasal dari bahasa Ibrani yaitu cakak. Artinya mengukir, menetak, atau melukai dengan kasar. Ketika mengalami banyak masalah dan pergumulan, mungkin banyak di antara kita yang merasa sendirian dan berpikir Tuhan membiarkan dan bahkan meninggalkan saudara. Tuhan tidak bisa meninggalkan dan melupakan kita, karena kita adalah anaknya. Dan di telapak tangannya penuh dengan ukiran nama-nama setiap kita. Nama-nama yang akan selalu melekat di ruang matanya. Aku selalu ingat padamu, namamu kuukir di telapak tanganku. Yesus mengukir engkau di tangannya. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan begitu mencintaimu. Apapun keadaanmu saat ini, Dia akan tetap mencintaimu. Jadi hal yang perlu kita perhatikan, kita terukir di telapak tangannya. Ini melambangkan betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Komitmen abadi yang lebih kuat dari kasih sayang manusia. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 4
Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan tidak peduli apapun keadaanmu, Dia tetap mengasihi engkau. Seperti contoh Sakeus. Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai dan dia bekerja kepada tentara Romawi, membuat orang Yahudi tidak mau bergaul dengan Sakeus. Bahkan mereka tidak mau memanggil Sakeus dengan namanya, padahal nama Sakeus itu artinya murni dan tulus. Tetapi mereka tidak mau menyapa Sakeus dengan namanya. Mereka mengatakan bahwa Sakeus itu adalah orang berdosa. Mereka memanggil dia dengan kata orang berdosa. Tetapi Tuhan menerima Sakeus. Bahkan Tuhan menumpang di rumah Sakeus. Sehingga terjadilah pertobatan. Dan Tuhan juga mencintai kita semua. Apapun keberadaanmu saat ini. Apapun persoalanmu. Apapun dosamu. Ketika engkau datang, Dia menerima engkau. Di poin yang berikutnya dikatakan, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kalimat tembok-tembokmu tetap di ruang mataku bisa saya artikan yaitu kepedulian yang terus-menerus. Dan secara metaforis kemungkinan tembok-tembok merujuk pada kota Yerusalem yang menunjuk pada umat Tuhan yang saat itu sedang hancur. Tuhan menegaskan bahwa meskipun umatnya merasa dilupakan, keadaan dan penderitaan mereka selalu ada di dalam pengawasan dan ingatannya. Saat ini tembok-tembok apa yang saudara hadapi? Tuhan lihat semuanya. Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Bahkan dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan tahu rancangan yang terbaik untuk kita semua anak-anaknya. Hidup kita unik dan berharga di tangan Tuhan. Setiap individu dibentuk dengan bakat, juga kepribadian dan tujuan yang spesifik, yang tidak terduplikasi, yang menjadikan hidup kita sebuah karya seni yang dirancang khusus untuk memuliakannya. Mari tetap fokus kepada Tuhan, karena ayat firman Tuhan di dalam Ibrani, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu mari kita terus percaya terus menerus kepada janji-janjinya. Tuhan berkati, selamat hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Kami adalah orang-orang kesayangan-Mu. Kami berharga di mata-Mu, bahkan segenap nama kami, segenap hidup kami, segenap keberadaan kami, gambar hidup kami terukir jelas di tangan-Mu Tuhan, di telapak tangan-Mu. Sungguh kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau, Engkau yang terus bekerja di dalam hidup kami, memberikan kami kemenangan. Bahkan di saat-saat kami ada di dalam pergumulan Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya dimanapun anak-anak-Mu berada hari ini, apapun keadaan mereka yang mungkin ada di dalam pergumulan, kami percaya Tuhan yang akan menolong, membebaskan, menguatkan, bahkan memberikan kemenangan. Karena kami semua adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami terima dengan sukacita, dan kami percaya firman-Mu sudah termeterai di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan selamat hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Amin.